Yang mana? Hah? Turun? Yang ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mau qad ikhtalifa itu ya. Wa qad ikhtalifa fi ma'na wad'il malaika ajnihataha li talibil ilm fa qila huwa kinaya an tawaddu' lahu wal khusyu' wa qila al kafu an at-tayran nuzul indahu wal hudur ma'ahu wa qila at-tawqir wa ta'zim lah wa qila ma'nahu tahmiluhu 'alaiha wa tu'inuhu 'ala bulughi maqsidihi. Qultu wa yu'ayyidu hadzal ma'na al-akhir ma hukiya an Syekh Ahmad bin Abil Ja'd rahimahullah annahu lamma atahu Syekh Abdullah bin Abbad wa akhuhu akhadha Syekh Ahmad yatabarruk wa yatamassahu bi aqdamihima wa amarahuma bi an yadha'a aqdamahuma ala udwin min a'dha'ihi asy-syarifah falamma qala lahu lima taf'al dhalik wa nahnu ma atayna ilayka illa litabarrak bik wa nastafid min ulumik wa ahlakik faqala lahumā ma fa'altu dhalika illa lamma ra'aytul malaikah tafrishu ajnihataha lakuma wa ra'aytukuma tad'ani 'alayha aqdamakuma fa ahbabtu tabarruka wal tamasa barakatin mawdi'an massatha ajnahatul malaika intaha dzakaraha fi nahril mawrud. Ya. Ya, jadi wa qad ikhtalifa dan berbeda pendapat para ulama. Berbeda pendapat para ulama fi makna tentang pengertian malaikat membentangkan sayapnya bagi para penuntut ilmu. Nah, jadi malaikat itu berbeda pendapat, berbeda pandangan. Apa sih maksudnya malaikat membentangkan sayap? Apa sih pengertian malaikat membentangkan sayap? Nah, itu ulama beda-beda pendapat. Ya, ulama beda-beda pendapat. Para ulama memiliki pandangan-pandangan yang berbeda tentang hal itu. Bukan hanya masalah ini saja, banyak masalah yang para ulama ikhtilaf, berbeda pendapat. Ya, fakila huwa kinayatun anit tawaddu' wal khusyu'. Fakila dikatakan, ada ulama yang berkata malaikat membentangkan sayap bagi penuntut ilmu itu adalah kiasan gambaran tawaddu dan khusyuknya malaikat pada penuntut ilmu. Itu yang pertama. Jadi maksud pengertian daripada malaikat membentangkan sayapnya, malaikat melebarkan sayapnya, membentangkan sayapnya bagi para penuntut ilmu. Ulama ada yang berkata itu adalah kiasan. Kias maksudnya enggak benar-benar membentangkan gitu. Maksudnya kias itu adalah gambaran, kiasan bahwasanya malaikat itu merendahkan dirinya, tawadhu, khusyuk, ya, bersungguh-sungguh kepada penuntut ilmu. Itu pendapat pertama. Wakil al-kafu anit tayran. Dan ada juga ulama yang berpendapat, pendapat kedua, yakni malaikat menahan diri daripada tayran, terbang. Menahan diri daripada terbang. Jadi malaikat tuh maunya ya terus-terusan sama penuntut ilmu. Terus-terusan. Untuk menjaganya, untuk melindunginya, untuk berbuat baik kepadanya, untuk melayaninya, untuk khidmat kepadanya. Jadi malaikat itu bisa, yakni ada malaikat yang khidmah kepada manusia. Ada malaikat yang khidmah, melayani dengan segala macam kebaikan. Contoh, dalam satu riwayat diceritakan. Ada seseorang yang ibunya meninggal. Ketika ibunya meninggal, tiba-tiba malaikat ini berkata kepada dia,
Dulu aku berbakti kepadamu. Dulu aku khidmat kepadamu. Aku melayanimu dengan segala macam kebaikan-kebaikan. Tapi sekarang aku tidak lagi melayanimu. Sekarang aku tidak lagi khidmat kepadamu. Kenapa? Karena ibumu telah tiada. Jadi selama engkau masih punya ibu, maka selama itu malaikat akan khidmat melayani. Paham? Terus makna yang ketiga, yakni nuzul indahu wal hudur ma'ahu. Makna yang ketiga ya, ulama yang mengatakan ini, makna ketiga ini, malaikat itu nuzul, benar-benar turun. Benar-benar turun dan benar-benar hadir. Loh, kalau emang malaikat itu hadir bersama-sama penuntut ilmu, mana Bib? Kok nggak kelihatan? Mana? Sama seperti maulid. Ya, kila dikatakan, jikalau di satu tempat dibacakan maulid simtud duror, maka Rasulullah SAW pasti hadir di dalam pembacaan maulid tersebut. Mana Rasulullah? Kok bisa nggak ngeliat Rasulullah? Terlalu banyak perbuatan-perbuatan dosa ya, dan maksiat yang kita lakukan. Terlalu banyak mata kita memandang perkara-perkara yang haram. Sehingga mata yang memandang perkara-perkara yang haram itulah yang menjadi penghalang, yang menjadi hijab. Sehingga kita tidak bisa melihat hadirnya Rasulullah SAW di dalam pembacaan maulid atau burdah. Dan kita tidak bisa melihat hadirnya para malaikat di majelis-majelis tak. Makanya kadang sering kalau ceramah Anda bilang, saudara-saudara, kalian hamba-hamba yang tampak, hamba-hamba yang terlihat, hamba-hamba yang wujud, kelihatan. Bisa dihitung pakai jari, paling ratusan, paling ribuan, paling puluhan ribu. Tapi hamba-hamba yang tidak tampak, hamba-hamba yang tidak terlihat, hamba-hamba yang halus, tidak terlihat oleh mata zahiriyah, lebih banyak jumlahnya daripada hamba-hamba yang tidak tampak. Siapa? Para malaikat yang duduk hadir di majelis-majelis ini. Paham? Nah, hal ini senada dengan kisah yang dijelaskan oleh Habib Zain bin Smith. Ya. Qultu wa yudu hadzal makna ma huki an Syekh Ahmad bin Abil Ja'd rahimahullah annahu lamma atahu Syekh Abdullah Ba'abbad wa akhuhu, yakni Syekh Umar Ba'ab. Jadi Syekh Ahmad bin Abil Ja'd bercerita bahwasanya datang kepadaku dua orang, Syekh Abdullah Ba'abbad dan saudaranya. Siapa itu? Syekh Umar Ba'abbad. Nah, ketika datang, akhadha Syekh Ahmad yatabarrak wa yatamassahu bi aqdamihima. Syekh Ahmad bin Abil Ja'd, ya. Syekh Ahmad bin Abil Ja'd akhadha, mengambil. Apa yang diambil? Aqdamihima, telapak kaki Syekh Abdullah Ba'abbad dan Syekh Umar Ba'ab. Telapak kakinya diambil, kemudian diusap-usap, ngambil berkah. Wa amarahuma, dan beliau memerintahkan kepada dua orang tadi, Syekh Abdullah Ba'abbad dan Syekh Umar Ba'abbad, bi an yadha'a, untuk mereka berdua meletakkan aqdamahuma, kedua telapak kaki mereka, ala udwin min a'dha'ihi syarifah, untuk meletakkan kedua telapak kaki mereka di anggota tubuh, di bagian badan, yang dimana bagian badan itu merupakan bagian badan yang mulia. Apa itu? Ar-ra's, yaitu kepala. Jadi Syekh Ahmad bin Abdul Ja'ad kedatangan tamu dua orang, Syekh Abdullah Ba'abbad sama Syekh Umar Ba'abbad. Tiba-tiba beliau ambil kaki tamunya dua ini, diusap kakinya, kemudian beliau suruh Syekh Abdullah Ba'abbad sama Syekh Umar untuk meletakkan telapak kaki itu di atas kepalanya. Nah, pertanyaannya kenapa beliau melakukan hal itu? Gitu kan? Faqala lahu, maka beliau berdua berkata, lima taf'al dzalik,
kenapa kau melakukan hal ini, perkara ini? Wa nahnu ma ataina, dan kami tidaklah datang kepadamu, ilaika, illa, kecuali, illa linatabarraka, kecuali untuk kami ini datang kemari minta berkahmu. Wa nastahfid min ulumika wa ahlakika, dan kami datang kemari untuk meminta manfaat, mengambil faedah, mengambil keutamaan dari ilmu-ilmumu dan akhlakmu serta adabmu. Tapi kenapa kami yang datang kemari mau menuntut ilmu, mau mengambil keutamaan ilmumu, mau menuntut ilmu kepadamu, mau mengambil berkah darimu, kok engkau malah memerintahkan kami meletakkan kedua telapak kaki kami di atas kepala kamu? Faqala lahuma, maka beliau berkata kepada dua orang tadi, Syekh Abdullah Ba'abad sama Syekh Umar Ba'abad. Apa kata Syekh Ahmad bin Abil Ja'ad? Ma fa'altu dzalik, aku tidak akan melakukan hal ini illa lamma ra'aitul malaikah tafrishu ajnihataha lakuma, kecuali tidaklah aku melakukan hal ini, yakni tidaklah aku menyuruh kalian meletakkan kedua telapak kaki kalian di atas kepalaku, melainkan aku melihat malaikat membentangkan, melebarkan sayapnya kepada kalian berdua. Kenapa? Karena kan Syekh Abdullah Ba'abad sama Syekh Umar Ba'abad datang ke rumahnya Syekh Ahmad bin Abil Ja'ad mau ngaji. Berarti sebagai penuntut ilmu. Nah, tidaklah aku melakukan hal itu kecuali aku lihat. Wa ra'aitukuma, dan aku melihat kalian berdua tado'ani, kalian berdua telah meletakkan alaiha akdamakuma, kalian berdua telah meletakkan telapak kaki kalian pada sayap malaikat tersebut. Fa ahbabtu atabarruk, maka aku ingin untuk bertabarruk, mengambil keberkahan. Wa iltimasu barakah, ya, aku ingin mengambil keberkahan, menyentuh berkah. Mawadi'an, bagian-bagian, tempat-tempat, masatha, yang dimana tempat itu telah disentuh ajnihatul malaikah, sayapnya malaikat. Jadi beliau ini minta kakinya Syekh Abdullah Ba'abad sama Syekh Umar Ba'abad ditaruh di atas kepalanya, karena beliau lihat pakai mata yakdo, dalam keadaan sadar, dalam keadaan terjaga, kakinya Syekh Abdullah Ba'abad sama Syekh Umar Ba'abad itu bersentuhan dengan sayap malaikat. Maka aku ingin mengambil berkah dari kaki kalian yang telah bersentuhan dengan sayapnya malaikat. Sampai segitunya. Nah, ini berkaitan dengan hudur, nuzul. Malaikat itu benar-benar turun. Malaikat itu benar-benar duduk bersama para penuntut ilmu. Paham? Nah, terus wakila, pendapat yang lain mengatakan at-taukir wa ta'zim lahu. Malaikat membentangkan sayap itu adalah taukir, sebagai bentuk penghormatan, pengagungan kepada penuntut ilmu. Ente dihormati manusia, bangga nggak? Seneng nggak? Bangga nggak? Bangga nggak? Seneng nggak? Suka nggak? Suka. Dihormati manusia, dimuliakan manusia, suka. Suka. Tapi ente suka dimuliakan manusia, ente suka diagung-agungkan, dieluk-elukan, dipuji-puji oleh manusia, tapi ente tidak sadar ketika ente menjadi penuntut ilmu, ente sedang diagungkan, dimuliakan, dielukan, dipuji oleh makhluk yang mulia yang tidak pernah berbuat dosa, malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Harusnya ente lebih senang, harusnya ente lebih bahagia, harusnya ente lebih cinta. Paham? Wakila, dan ada juga yang berkata maknahu, pengertian malaikat membentangkan sayap itu tahmiluhu alaiha, ya, wa tu'inuhu ala bulughi maqsidihi, yakni malaikat itu membawa dia, si penuntut ilmu tadi, dan menolong dan membantu si penuntut ilmu untuk agar sampai kepada tujuan-tujuannya, kepada maksud-maksudnya, kepada hajat-hajatnya, kepada yang ia tuju, kepada perkara yang ia tuju, hal yang ia tuju. Malaikat akan membantunya, menolongnya, membawanya kepada perkara, kepada sesuatu, kepada hal yang dituju oleh si penuntut ilmu.
Fahimtum?